Halo, assalamualaikum. Hai penghuni YouTube, hari ini Mabun mau cerita. Oke, ketemu lagi di hari Kamis manis. Ciile, Kamis manis. Oke deh, ini ceritanya pagi-pagi ya. Nggak pagi-pagi banget sih, ini sekitaran jam berapa ya? Jam setengah 8 mungkin. Jadi ini aku masak nasi dulu. Sementara itu Pak Bun bikin bekal untuk dia bawa ke tempat kerja. Tadinya aku yang mau bikin, tapi dia bilang biar dia aja yang bikin. Oh ya sudah, berarti mempermudah kerjaku kan. Oke, ini aktivitas aku dimulai dengan mengisi botol minum aku yang kayak galon ya. Kayak galon ya, iyalah gede banget gitu. Jadi ini aku isi full, terus aku minum. Aku tuh membiasakan diri setiap bangun tidur aku harus minum air putih dulu sebelum aku mengkonsumsi sesuatu ya. Jadi ini aku minum sebatas mana aku mampu gitu. Kalau aku mampu habis satu botol itu ya bagus gitu. Kalau enggak ya udah setengahnya aja gitu. Satu botol itu kira-kira 1,5 liter lah ya. Dan ini aku cepetin aja, takutnya kalian bosen. Ini aku sekalian refill tepung tapioka ya. Kemarin aku ada beli tepung tapioka. Jadi aku refill dulu ke toplesnya. Nah ini siangnya, ini aku udah mandi sama Bu Bos. Jadi ini aku lagi mau jemurin handuknya Bu Bos. Mau ngapain? Susu ya? No, kakak no. Ada makan susu. Ya nanti. Ini kakak. Ding dang dong. Apa tuh? Punya Jangan dibongkar di sini. Mainannya berantakan lah dapurnya, Bun. tolong ya masuk ke sini. Masukin apa? Masuk ke susu. Susunya. Nggak usah. Bukan di situ tempatnya. Tempatnya di sini. Ayo dong. No. No, 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 no. Kotor nanti. No. No. Ini aku. No, 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 no. Ambil dong, please. No. Oh iya 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 iya. Sebentar sebentar. Nggak usah marah-marah dong. Kamu itu kalau nggak usah marah-marah. Nih, ya mau apa nanya? Dah. Udah kakak main di kamar aja Gi. Mabun mau masak. Kak. Mabun mau masak loh. Nih, bawa susunya ke kamar. Bentar ya. Kakak. Nih.
Ayo, bawa susunya ke kamar. Nah, di kamar aja, Mama Bun mau masak. Thank you. Oke, ini aku mulai mau menyusun telur ya. Jadi aku mau menata telur aku di dalam kulkas. Kebetulan stok telur aku tuh udah habis. Jadi tadi aku beli sebentar stok telur aku. Jadi ini tuh 1 kilo ya aku beli. Oh iya, siapa di sini yang kalau mau nyimpen telur itu telurnya dicuci dulu? Hayo. Gini ya, aku pernah baca nih ya di satu artikel ya, kalau telur yang dicuci terus dimasukkan ke kulkas itu cara yang kurang tepat gitu katanya. Jadi kalau nggak salah yang ngomong itu siapa ya, Dokter Tan So Tien. Jadi Dokter Tan So Tien itu dia tuh kasih tips kalau mau pilih telur itu pilihlah telur yang bersih gitu loh. Jadi kata Dokter Tan So Tien itu tuh dia tidak menganjurkan telurnya dicuci karena kuman dan bakterinya itu justru terdapat pada cangkang telur bagian luar. Jadi kalau misalnya telurnya itu dicuci, bakteri dan kuman yang ada di cangkangnya itu bisa masuk ke dalam telurnya gitu. Oke deh, ini lanjut aku mau masak buat Bu Bos. Jadi aku nggak tahu ini mau masak apa, kayaknya masak kari ya karena ada bumbu kari. Jadi ini ada bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, terus ayam 3 potong sama telur, sama ini irisan cabai panjang hijau ya. Terus ada garam juga, terus ada merica, terus ada kaldu jamur, dan juga ada jahe. Jahe, terus ada daun salam 2 lembar. Tuh daun salam aku masih seger banget kan, iyalah aku simpan di freezer. Terus ini juga ada wortel yang udah aku potong-potong, dan ini bumbu kari. Aku mah masaknya gampang ya, nggak ribet. Dan santannya aku ganti pakai fiber cream ya biasa. Oke deh, ini semua bahan-bahannya gampang banget dan praktis. Oh ya, ini perlu diingat ya, ini masak kari ala aku ya. Aku nggak tahu sebenarnya cara masak kari itu yang benar gimana, jadi aku cara aku ya begini gitu. Jadi kalian jangan protes. Oke, ini aku panasin minyaknya. Selagi nunggu minyaknya panas, aku mau refill dulu si fiber creamnya ini ya ke dalam toples. Sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau bilang terima kasih dulu ya buat teman-teman yang udah klik dan nonton video aku sampai dengan detik ini. Aku mau bilang terima kasih. Dan buat teman-teman yang udah like, subscribe, dan komen, aku juga mau bilang terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang cuma nonton aja tapi nggak pernah komen, aku juga mau bilang terima kasih ya. Pokoknya terima kasih banget buat kalian semua udah nonton video aku ini, karena berkat kalian lah aku ada semangat buat terus upload video. Oke deh, terima kasih ya. Nah, lanjut lagi nih ke videonya ya. Ini aku mulai masukin bumbu dasar putih. Jadi aku itu kalau masak nggak mau ribet ya, udah nggak mau ngulek-ngulek lagi. Makanya aku selalu stok bumbu dasar putih, merah, dan kuning gitu. Nah, ini aku campur dengan 2 sendok makan bumbu dasar merah ya. Oke, lanjut di sini aku masukin bumbu kari instannya. Jadi ini tuh yang bubuk ini bumbu kari. Aku cuman masukin setengah bungkus aja karena kan ini masaknya juga nggak banyak ya. Jadi ini aku sisain setengah bungkus. Dan lanjut ini aku mau geprek jahe tadi pakai palu daging. Ini palu yang bermanfaat banget ya. Jadi kalau mau
ngancurin es batu bisa pakai itu gitu. Mau geprek-geprek apa pakai itu, pokoknya bermanfaat lah selain buat gebuk-gebukin apa daging ya. Nah ini juga aku masukin daun salam, terus aku aduk-aduk. Lanjut aku masukin ayam 3 potong ini dan telur. Ini ayamnya sebenarnya udah aku ungkep, jadi aku tuh selalu punya stok ayam ungkep ya. Jadi kalau menurut aku kalau punya ayam ungkep itu praktis aja gitu, mau dijadiin apa aja, hayo, mau dijadiin soto bisa, mau dijadiin opor bisa, mau dijadiin gulai bisa gitu. Jadi kan praktis gitu. Biasalah mama praktis, antara praktis dan malas itu beda-beda tipis ya. Ya terserah kalian lah mempersepsikannya seperti apa ya. Yang pasti aku menyebut diriku emak-emak praktis. Sebenarnya emak-emak males sih. Oke lanjut ke video. Nah ini fiber creamnya udah aku larutkan ya. Aku nggak tahu takarannya berapa, yang pasti ini 2 sendok makan fiber cream aku pakai. Terus airnya aku pakai secukupnya aja lah ya. Nah ini aku masukin ke adonan bumbu tadi. Cile adonan. Dikira bikin kue adonan. Maksudnya ke dalam tumisan bumbu tadi gitu. Jangan lupa pastikan bumbunya itu udah mateng ya waktu kalian tumis ya, biar baunya nggak langu. Karena aku benci banget kalau bau bumbu tuh yang langu gitu, kayak berasa kurang mateng gitu ya. Oke, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Terus ini aku juga tambahkan air ya, karena aku ngerasa kuahnya kurang banyak, jadi aku tambahin air juga. Dan jangan lupa diaduk-aduk biar tercampur rata. Nah oke, ini sementara nunggu airnya mendidih, aku mau balikin dulu bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah aku ke kulkas. Oh ya, kalian jangan salah fokus sama Bu Bos ya. Yang duduk di atas itu tenang aja kok, itu aman dan itu tidak membahayakan. Dia tuh memang biasa duduk di situ kalau aku lagi masak. Kalau nggak di situ ya dia duduknya di bawah gitu. Di bawah paling dia guling-guling gitu. Nggak tahu hari ini dia pengen duduknya di atas itu. Nah ini tuh ingusnya keluar ya. Dia tuh lagi sakit sebenarnya, badannya panas tadi malam itu, dan kayaknya dia kena batuk pilek gitu. Jadi bawaannya ya lesu gitu, terus ya nggak ceria gitu kan, nggak semangat. Nah ini nanti Bu Bos bakal bilang jangan berisik. Karena dia tahu aku lagi bikin video tuh. Lucu banget sih. Oke lanjut lagi ke masakan aku ya. Ini aku mulai masukin wortelnya. Sebenarnya ini wortelnya udah aku rebus sebelumnya ya, dan udah aku potong-potong. Jadi untuk mempersingkat waktu biar nggak lama nunggu matangnya, jadi aku rebus duluan aja si wortel itu gitu. Nah ini aku mulai seasoning. Jadi ini aku kasih merica. Pas aku keluarin koprak gitu kan, kok nggak ada yang keluar gitu. Pas dibuka eng ternyata zong, mericanya habis. Udah aku tumpah-tumpahin tuh sampai titik darah terakhir kan, masih juga nggak keluar. Ya udahlah ya, emang nasib. Ini aku kasih kaldu jamur ya. Kaldu jamur apa kaldu ayam tadi ya, lupa gue. Pokoknya gitulah ya, penyedap lah ya, intinya terserah kalian deh. Kalian mau pakai kaldu sapi kek, kaldu ayam kek, kaldu jamur kek, terserah ya. Dan jangan lupa dikasih garam. Nah udah nih ya, udah kalian racik nih bumbunya. Jangan lupa diaduk-aduk ya kan, biar tercampur rata gitu loh. Oke lanjut, ini udah mendidih dan kira-kira 5 menit lagi kita mau angkat nih, kita mau matiin kompor. Nah kita masukin deh tuh si cabe kan, cabe hijau tuh. Pertama biar rasa
pertama biar biar ada ijo-ijonya gitu, biar cantik. Kedua, biar rasanya juga enak gitu menurut aku ya. Nah, tara, ini dia hasilnya, kari ala Mabun. Dan aku nggak salin ke mangkok ya, karena biarin aja di situ biar nanti bisa dipanas-panasin gitu. Dan inilah dia dapur aku, udah bersih, dan sekarang tinggal ngasih makan Bubos saja gitu loh. Nah, ini kita uji tester rasa ya buat Bubos. Tuh, ini aku kasih wortel sama ayamnya gitu. Jadi nanti malam dia bisa pilih ayam atau telur. Nah, nih kita kasih icip ya buat Bubos ya, kira-kira mau nggak ya dia masakan emaknya yang ala kadarnya ini. Oke deh, kayaknya kita udah ada di ujung video. Sampai sini dulu videonya, sampai ketemu di hari Senin. Pokoknya kalian jangan pernah bosan ya nonton video aku. Bye, assalamualaikum. Lihat ekspresi Bubos, mikir ini apaan sih? Oke, enak. Bye-bye.